Hai 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 Sobat Jiwa yang penuh rasa penasaran. Selamat datang kembali di Rentang Jiwa, di mana kita akan menyelami topik-topik menarik yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Pernahkah kamu merasa diintimidasi, direndahkan, atau dihina secara berulang oleh orang lain? Atau mungkin kamu pernah menjadi pelaku bullying? Bullying baik secara fisik maupun mental dapat memberikan dampak yang serius loh bagi korbannya. Maka dari itu, mari kita jelajahi lebih jauh mengenai bullying. Sobat Jiwa pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata bullying yang memiliki konotasi negatif. Apalagi akhir-akhir ini terdapat berita yang berlalu lalang mengenai anak seorang pembawa acara terkenal yang melakukan bullying di sekolahnya bersama dengan teman-teman satu kelompoknya. Dari berita yang beredar mengatakan bahwa yang dilakukan oleh kelompok tersebut merupakan penataran. Tapi, mengapa dalam penataran terdapat kekerasan? Bukankah itu termasuk bullying? Mari kita mulai dengan memahami apa sih bullying itu. Bullying adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan untuk melukai orang lain. Perilaku bullying ini dilakukan untuk menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau emosional. Perilaku bullying dapat berupa perilaku kekerasan yang menyalahgunakan kekuasaan berlangsung secara terus-menerus kepada seseorang yang dirasa lemah dan fisik berdaya. Perilaku bullying biasanya dilakukan oleh satu atau beberapa individu yang berusaha mendominasi atau mengontrol orang lain. Bentuk-bentuk perilaku bullying bisa beragam, termasuk penghinaan verbal, ancaman, penolakan, isolasi sosial, tindakan fisik, dan bahkan pelecehan secara online. Jenis perilaku bullying yang terjadi yaitu kekerasan seksual, pertengkaran fisik, dan bullying. Bullying dapat terjadi di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, atau di dunia maya. Lalu, seperti apa saja sih contoh bullying di sekitar kita? 1. Bullying di sekolah. Seorang siswa yang secara terus-menerus diejek, dijadikan sasaran gosip jahat dan dipaksa untuk memberikan uang atau barang berharga sebagai bentuk pungutan liar. 2. Bullying di tempat kerja. Seorang karyawan secara terus-menerus dipermalukan atau dilecehkan, diisolasi secara sosial sehingga merasa terpinggirkan, dan seorang karyawan menjadi korban sabotase pekerjaan, seperti barang-barang sengaja rusak oleh rekan kerja. 3. Cyberbullying atau perundungan online. Seorang individu menjadi sasaran komentar-komentar jahat atau ancaman di media sosial, difoto atau difilmkan tanpa izin, dan kontennya digunakan untuk mempermalukannya secara online, dan diserang secara daring oleh seseorang yang tidak dikenal. 4. Bullying di tempat umum. Seorang individu secara verbal dihina, di-catcalling, sering yang terjadi di tempat umum, dan menjadi korban pencurian atau pemalakan oleh sekelompok orang di tempat ramai. Bullying tidak selalu terlihat jelas. Mental bullying khususnya dapat sulit dikenali. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang mengalami mental bullying. 1. Menunjukkan perubahan drastis dalam perilaku menjadi lebih tertutup, mudah marah, cemas, atau bahkan depresi. 2. Menarik diri dari interaksi sosial dan menghindari pertemuan karena merasa takut untuk berada di sekitar pelaku bullying. 3. Hilangnya kepercayaan diri sehingga merasa tidak berharga atau tidak pantas. 4. Mengalami penurunan dalam kinerja karena terganggu oleh tekanan yang disebabkan oleh situasi tersebut. 5. Mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau gangguan tidur tanpa penyebab medis yang jelas. 6. Mengalami isolasi sosial sehingga merasa kesepian. 7. Ketergantungan pada obat-obatan atau alkohol sebagai bentuk pelarian. 8. Munculnya pikiran atau perilaku yang merugikan diri sendiri seperti keinginan untuk melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri.
Perilaku bullying dapat memberikan dampak yang serius bagi korbannya, baik dari segi kesehatan mental, harga diri, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Perilaku bullying tidak hanya memberikan dampak yang buruk bagi korban secara langsung, tetapi juga bagi saksi-saksi yang menyaksikan tindakan tersebut. Korban bullying bisa mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, dan bahkan berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri. Terdapat beberapa dampak spesifik yang terjadi pada korban bullying. 1. Dampak secara emosional berupa stres, kecemasan, depresi, merasa tidak aman, takut, menurunnya kepercayaan diri, dan harga diri serta kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan percaya pada orang lain. 2. Dampak secara fisik berupa cedera fisik seperti memar, luka, atau cedera lebih serius akibat tindakan fisik, serta penurunan kesehatan fisik secara keseluruhan akibat stres kronis. 3. Dampak secara psikologis berupa gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, serta munculnya pikiran atau perilaku yang merugikan diri sendiri. 4. Dampak akademis dan pekerjaan berupa penurunan kinerja karena terganggu oleh tekanan dan stres, kesulitan dalam berkonsentrasi, serta hilangnya minat. 5. Dampak secara sosial berupa isolasi sosial dan kesepian karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar, gangguan dalam hubungan interpersonal, serta potensi untuk terlibat dalam perilaku menyimpang atau kriminal. 6. Dampak secara jangka panjang seperti penyakit mental dan fisik yang berlanjut hingga masa dewasa, kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan stabil, serta potensi untuk menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bullying lagi. Lalu, bagaimana sih cara kita mencegah mental bullying ini? Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan nih Sobat Jiwa. Simak baik-baik ya. 1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati dan mendukung satu sama lain. 2. Mempelajari nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. 3. Membangun rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghadapi tekanan sosial atau intimidasi. 4. Menerapkan kebijakan anti-bullying di lingkungan sekitar, serta menetapkan sanksi bagi pelaku bullying. 5. Memperkuat karakter dengan mengajarkan nilai-nilai moral seperti tanggung jawab dan kejujuran. 6. Membimbing anak-anak dalam memahami pentingnya menghormati orang lain dan memberikan dukungan emosional serta dorongan positif untuk membangun hubungan yang sehat. 7. Melibatkan komunitas dalam mengatasi masalah bullying dengan mengadakan program-program pendidikan, diskusi, dan kegiatan yang mempromosikan budaya kasih sayang dan penghargaan terhadap keberagaman. 8. Mendeteksi dan menanggapi kasus bullying sejak dini dengan memberikan dukungan kepada korban. Dan, jika kamu mengalami mental bullying, penting untuk langsung berbicara dengan orang yang kamu percayai, seperti orang tua, guru, atau konselor. Dengan mengungkapkan mengenai situasi yang sedang kamu alami dan dengan dukungan sosial dapat membantu mengurangi stres dan memberikan perspektif yang lebih baik. Jika perundungan terjadi di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan lainnya, laporkan kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang, seperti guru, atasan, atau pusat perlindungan dengan membuat laporan secara tertulis dan menyimpan bukti-bukti yang relevan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Konseling atau terapi dapat membantu dalam mengatasi dampak emosional dari perundungan. Hindari situasi atau lingkungan di mana perundungan terjadi secara terus-menerus. Prioritaskan keamanan dan kesejahteraan diri. Ingatlah bahwa menjadi korban perundungan bukanlah kesalahan dirimu, dan kamu memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati. Jangan biarkan perundungan mengurangi harga dirimu atau membuat kamu merasa bersalah. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu merasa baik dan kuat. Bangunlah kepercayaan dirimu dengan mengejar hobi atau minat yang kamu sukai, serta menjaga kesehatan fisik dan emosional. Mental bullying adalah masalah serius yang harus dihadapi bersama. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi semua orang. Kita harus menciptakan budaya saling menghormati, bersikap baik, dan empati. Hal ini dimulai dari diri kita masing-masing untuk melawan bullying dan mendukung mereka yang menjadi korban. Mari kita menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia.
Mulai dari mempraktikkan mencintai diri sendiri dan kepedulian terhadap diri sendiri, hingga menyuarakan dukungan kepada orang lain dan mencari bantuan saat dibutuhkan, ada banyak cara untuk memerangi perundungan. Mari kita didik diri kita sendiri, keluarga kita, dan komunitas kita tentang pentingnya kebaikan dan penerimaan. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan. Mari kita bersatu melawan perundungan dan menyebarkan cinta dan kasih sayang kemanapun kita pergi. Ingatlah, kamu berharga, kamu dicintai, dan kamu tidak pernah sendirian. Dan itulah sebagian informasi tentang bullying. Jadi mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memperjuangkan keterbukaan bersama. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam petualangan yang luar biasa ini. Sampai jumpa lagi, tetaplah ingin tahu, tetaplah bersikap baik, dan teruslah menyebarkan cinta. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, share kepada orang-orang tersayang, dan subscribe channel Rentang Jiwa untuk mendapatkan lebih banyak konten berharga tentang kesehatan mental. Ingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menaklukkan kecemasan. Ambil langkah pertama untuk mendapatkan kembali hidupmu. Jangan biarkan bullying mendefinisikan dirimu. Kamu lebih dari itu. Setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal luar biasa. Terlepas dari perbedaan yang mereka miliki, percayalah pada diri sendiri dan jangan pernah menyerah pada mimpimu.